bilang apakah memang ini kemudian karena ada MBG, ada program-program prioritas Pak Prabowo, ya memang iya gitu, tapi itu bukan satu-satunya alasan sebenarnya. Let's say nggak ada MBG gitu, nggak ada program semahal MBG. Bisa jadi enggak ya. Elit-elitnya itu kok di bawah ini digrogotin, di atasnya ini kok tetap menikmati fasilitas dan segala macam. Problem daripada birokrasi kita itu masih output based. Jadi kalau udah ada kegiatannya selesai. Bukan impact. Podcast Bebas Aktif kali ini kedatangan Gradi Nagara, CEO dari Next Policy, sebuah think tank yang sangat luar biasa dengan publikasi-publikasinya yang sangat penting. Selamat datang Mas Gradi. Halo, selamat datang. Selamat datang juga. Ya, dia sudah merasa di rumah sendiri dia. Jadi merasa saya. Feels like home. Terima kasih atas undangannya. Selamat datang juga. Dan bersama Mas Gradi juga ada gue Raffi Alif dan ada Mas Sofwan Albana juga yang lagi berkeliling podcast sepertinya ya Mas ya. Oh iya nih, berarti banyak juga yang ngedengerin podcast Bebas Aktif. Soalnya kita diminta jadi podcaster tamu di luar biasa Mas Sofwan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting dalam beberapa minggu terakhir. Kita akan bahas dan penting untuk aware sama diksinya. Tadinya kita mau bilang ini efisiensi anggaran, tapi ternyata tidak efisien. Jadi kita akan gunakan frasa pemangkasan atau pemotongan anggaran gitu. Kenapa nanti kita akan bahas di podcast kali ini. Nah, langsung aja Mas Gradi. Kita udah banyak dengar tentang pemotongan anggaran ini, apa aja yang dipotong dan dampaknya kemana aja gitu. Cuman kita mau dive deep ke alasannya gitu, karena rasa-rasanya pasti ada alasan dibalik Presiden Prabowo mengeluarkan impres tentang pemotongan anggaran atau penghematan anggaran ini ke KL. Kira-kira apa alasan dari Prabowo untuk melakukan ini? Ya, jadi sebenarnya kan kalau alasan tuh ya multifaktorial lah ya. Gitu ya. Jadi bisa banyak hal. Cuman kalau yang gue lihat tuh setidaknya ada 4 faktor yang rasa-rasanya ini yang paling kuat ya. Yang satu tentu saja faktor global ya, karena kasusnya Indonesia ini yang dilakukan oleh Prabowo dan jajarannya untuk melakukan pemangkasan. Ya, kita sebut pemangkasan ya, karena kalau efisiensi itu kan cost-nya itu berkurang tapi outcome-nya sama. Itu efisien kan. Kalau pangkas itu ya berarti udah cost-nya berkurang, output-nya atau outcome-nya juga berkurang gitu ya. Itu makanya sebutnya pangkas. Makanya kalau pakai kata efisiensi itu agak aneh sebenarnya. Nah, ini tuh apa namanya? Itu permainan linguistik ya, biar gitu kelihatan. ya, betul. Nah, gak ada masalah. Akrobat linguistik ya. Double speak. Nah, ini tuh bukan unik sebenarnya, karena di negara-negara lain kan juga dilakukan ya. Mungkin yang paling kelihatannya radikal tuh ya Argentina ya. Sampai 30.000 pegawai federalnya kalau nggak salah itu di-cut. 35.000 pegawai federal, bahkan itu sekitar 10%-an dari total pegawai federal di sana. Itu luar biasa pemangkasannya, bahkan katanya mau naik lagi tuh. Sampai ke berapa 40-an ribu lah. Jadi mereka mau bikin seleksi lagi katanya, nanti bakalan dipangkas lagi. Itu Argentina. Yang kedua kan Trump ya. US juga melakukan itu. Bahkan sampai bikin badan tersendiri. Doge. Saya nggak tahu Doge, Doge atau apa bacanya. Dogecoin itu kan merek Bitcoinnya Elon Musk. Iya. GE-nya bukan meme coin ya. Government efficiency tapi GE-nya. Oh, iya benar, government efficiency. Bahkan sampai USAID itu yang dampaknya sampai kemana-mana kan, Indonesia juga kena kan, sampai itu ditutup gitu. Itu heboh juga kan. Yang ketiga itu ternyata UK itu juga melakukan hal itu. Jadi di masing-masing ya sebut saja kementerian lembaganya lah gitu ya. Di sana itu juga ada efisiensi sekitar 5%-an kalau nggak salah gitu. Termasuk pegawai-pegawainya juga di-cut. Yang terakhir di Asia Tenggara itu Vietnam. Yang beritanya baru-baru ini keluar, ternyata juga melakukan hal yang sama. Pemangkasan anggaran dengan mengurangi jumlah pegawai. Jadi sebenarnya yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh Indonesia ini bukan hal yang unik gitu ya. Oke. Kalau saya lihat sih mungkin ya, kayaknya nih Mas Sofwan tentu bisa lebih tahu lah. Saya kira ini sebenarnya merupakan ya lanjutan dari krisis global lah ya.
2008 sampai dengan sekarang masih berlanjut efeknya. Bahkan kan krisis global itu membuat institusi-institusi demokrasi global itu turun ya. Kalau baca-baca reportnya FIDEM, reportnya ekonomis, ya, indeks demokrasi global tuh turun secara dramatis gitulah. Mulai menyentuh ke titik otoritarianisme. Bahkan tingkat ketidakpercayaan publik kepada pemimpin-pemimpin sana itu kan sangat tinggi ya, ketidakpercayaan, distrustnya itu tinggi, walaupun itu nggak kejadian di negara-negara Asia ya, mungkin karena Asian value kali ya. Di Indonesia nggak gitu. Di Indonesia nggak gitu. Kepercayaan tetap tinggi. Nah, itu kan yang membuat kemudian pemimpin-pemimpin yang ajaib ini yang kita sebut populist leader ini naik kan. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang bikin hubungan-hubungan ekonomi ini jadi tidak bisa, saya nggak tahu, mungkin bahasanya uncertainty lah gitu ya, tidak bisa ditebak gitu. Mereka saling perang dagang dan segala macam, sehingga ini yang membuat apa ya, ada tekanan ya kepada domestik ya, fiskal domestik menjadi tertekan. Saya kira itu satu hal yang menjadi penyebab ya. Yang kedua itu sebenarnya yang bisa kita cek itu adalah tekanan domestik yang datang dari ruang fiskal. Jadi ruang fiskal kita itu sempit sekali gitu. Setidaknya kebanyakan utang. Nah, itu salah satunya. Jadi dari 3 sebenarnya kalau kita lihat dari ruang fiskal ya. Yang satu itu ya, salah satu contohnya kemarin PPN, pemerintah gagal menaikkan dalam tanda kutip ya. Karena kita semua kan bergembira dengan hal itu ya. Naikin dari 11 sampai 12%, ada potensi sekitar 75 triliun yang kemudian itu hilang. Itu sebenarnya gara-gara netizen ini. Gara-gara netizen. Nggak dapat duit nih negara. Itu satu ya. Yang kedua, sembarangan kebit. Ternyata Cortex ini ngaruh sebenarnya dengan kualitas penerimaan pajak kita. Jadi sampai dengan Januari 2025 itu penerimaan pajak kita itu baru di kisaran 50 triliun. Jadi kondisi penerimaan pajaknya itu nggak memadai. Itu satu. Yang kedua, utang negara. Utang negara itu tahun ini jatuh tempo 800 triliun. 2025 bisa itu gitu nggak? Itu nolnya ada berapa ya? 2025 itu 800-an triliun, 2026 800-an triliun jatuh tempo sesuai tahunnya ya. 2027 juga sama. Kalau nggak salah di 2028 agak turun sedikit di sekitaran 700-an triliun. Nanti di akhirnya Prabowo tuh sekitar 600 triliun. Jadi total tuh 3.000-an triliun lah. Kasian banget ya Prabowo ya. Itu jadi belum presiden termasuk dengan bayar utang utangnya semua ya gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita cek itu kan 10 tahun terakhir itu peningkatan utang kita itu kan dahsyat ya. 300% naik utang kita. Benar, jadi untuk memperjelas nih. Jadi selama 5 tahun ini ruang fiskal terbatas karena utangnya banyak dan utangnya itu dari 10 tahun sebelumnya. Betul. Jadi ada faktor warisan pemerintah sebelumnya lah gitu, yang bikin ini kemudian beban fiskalnya itu jadi sangat-sangat berat gitu. Nah, yang ketiga adalah kan di APBN kita itu kan nggak bisa defisit lebih dari 3% kan. Itu aturannya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi pemangkasan anggaran ini juga supaya defisitnya itu nggak sampai ngelewatin batas itu. Nah, itu kira-kira penggambaran dari sisi fiskal ya. Jadi kalau apakah misalnya mau dibilang apakah memang ini kemudian karena ada MBG, ada program-program prioritas Pak Prabowo, ya memang iya gitu, tapi itu bukan satu-satunya alasan sebenarnya. Let's say nggak ada MBG gitu, nggak ada program semahal MBG. Bisa jadi enggak ya, karena MBG itu kan bisa nggak membebani anggaran maksudnya. Bisa, karena gini ya, MBG itu kan kalau mau sesuai planningnya itu kalau mau ditotal seluruhnya itu kan 300 triliun kalau mau dilaksanakan. Bukan 170 ya? 100%. Kalau mau 100% itu 300-an triliun. Sementara yang dianggarkan di RAPBN 2025 itu cuman di 71 triliun. Yang itu diambil dari 20% anggaran pendidikan. Makanya kan kelihatan kan anggaran pendidikan itu. Oh, jadi 70 triliun itu diambil dari anggaran pendidikan. Dari anggaran pendidikan gitu. 70-an triliun itu. Itu bisa jadi salah satu alasan lah gitu ya, sehingga yang membuat karena ada program prioritas semacam ini yang memang kelihatannya Pak Prabowo ini ambisius banget gitu ya untuk melaksanakan itu, sehingga ya pemangkasan ini dilakukan. Pun kalau misalnya nggak ada MBG segala macam ya harusnya sih efisiensi memang idealnya ya dilakukan gitu ya, karena
ya anggaran kita gimana pun juga banyak yang tidak efisien, tapi dalam pengertian tidak yang seperti ini gitu ya. Kalau yang seperti ini kan efisiensinya itu adalah sudahlah biayanya itu, belanjanya itu dikurangin, tapi outcome-nya itu kan berkurang. Nah itu yang masalah, dampak ke masyarakat kan penting kan, kita outcome dampak ke masyarakatnya itu banyak banget pelayanannya. Pelayanan publik ini kan terancam ya, walaupun mungkin sekarang masih itu kemarin sampai ada usulan ramai di media itu, mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri terancam beasiswanya tidak dikirimkan. Lah itu gimana diurus di sana? Terdampar. Nah itu kan hal-hal yang itu kan walaupun sifatnya itu sebenarnya mungkin masih proyeksi ya, karena kan masih dibahas kan sekarang tuh sama DPR kan. Ya feeling gue sih kayaknya kalaupun misalnya mau se-ekstrim itu kayaknya enggak juga sih, karena pasti ini akan kalau menurut gue proyeksi-proyeksi itu keluar kayak memang karena orang-orang dalamnya berkeberatan dengan bisa itu. Gitu. Jadi lempar biar publik rame. Betul. Kan? Nah, itu Itu yang dari sisi fiskal. Pasti ada yang kasih. Nah, gitu pasti. Nah, yang menarik nih ya. Yang menarik itu kalau kita mau lihat ini ternyata ada problem juga dari sisi secara struktural ya, politik dan ekonomi. Ini ada kaitannya dengan yang fiskal ya. Jadi dalam 10 tahun, dalam 1 dekade lah gitu ya. Dalam 1 dekade oligarki kita itu kan kuat ya, menguat. Tandanya apa? Tandanya itu dilihat dari kekayaan. Jadi kekayaannya itu ada peningkatan, dan itu beriringan dengan peningkatan kekayaan yang asal usulnya itu dari ekstraktif. Nah, yang membuat kemudian ketimpangan kita itu melebar. Ngelihat ketimpangan itu gampang. Proksinya itu ngelihat tabungan kita di bank. Tabungan rata-rata orang Indonesia itu menurun. Untuk tier yang di bawah 100 juta itu rata-ratanya itu dari 3 jutaan itu turun ke sekitar 1 jutaan. Itu dalam 5 tahun terakhir ini. Gitu. Jadi sementara yang paling atas yang di atas itu makin 2 naik. miliar ya, gitu. Itu makin naik. Jadi kalau tier yang udah di atas 2 miliar itu makin naik. Jadi ketimpangannya itu makin lebar. Nah, kenapa ini jadi begitu relevan ya dengan konteks pemangkasan anggaran? Karena gini, orang-orang kaya yang super kaya ini, yang kelompok bisnis terkuat ini kan pada akhirnya menciptakan yang kita sebut sebagai state capture, ya kan? Jadi negara itu sangat terinfluence oleh kelompok-kelompok bisnis yang kuat ini. Apa akibatnya ketika negara itu lemah terhadap kelompok bisnis ini? Negara nggak bisa ngambil pajak dari mereka. Potensi pajak aja itu dari 50 orang terkaya aja, itu kalau nggak salah itu bisa berapa ratusan triliun, saya lupa angkanya. Jadi bayangkan kita nggak bisa narik pajak dari mereka. Sementara porsi pajak kita itu paling banyak, yang paling sumbang pajak itu paling gede itu adalah kelas menengah. Sementara kelas menengahnya kegencet sana sini kan, jumlahnya kan turun kan. Kalau kita pakai indikatornya World Bank tuh kan, yang dari sisi pengeluaran per kapita itu kan, itu kan turun tuh. Nah, itu juga sebenarnya salah satu yang bikin kita itu lemah dalam hal penerimaan pajak. Karena apa? Karena kita tuh lemah kepada orang kaya. Nggak berani majukin orang kaya, padahal orang kayanya dapat kekayaan dari mengambil kekayaan dari bumi. Betul. Indonesia. Nah ini problemnya, orang-orang ini justru dapat insentif pajak, tax amnesty. Bukankah insentif-insentif itu nantinya akan trickle down untuk membuka lapangan pekerjaan, karena berbisnis lebih mudah? Gini, industri ekstraktif itu adalah industri yang sifatnya itu padat modal, bukan padat karya. Walaupun ada ya, manufakturnya ada, pengolahannya ada ya, yang sifatnya ekstraktif. Dan itu kalau kita lihat kontribusi PDB-nya itu yang paling gede ya, sekitar 18% kontribusi PDB dari industri itu. Dan ini juga sebenarnya kaitannya dengan hilirisasi sebenarnya kan, karena hilirisasi kan ekstraktif itu sebenarnya, balik-balik ekstraksi dari nikel jadi ferronikel kan sebenarnya gitu. Tapi kan lagi-lagi industri ini kan sifatnya dia padat modal, nggak nyerap tenaga kerja. Sementara setiap tahun kita itu punya angkatan kerja baru itu sekitar 3 jutaan orang setiap tahunnya. Jadi selama 5 tahun pemerintahan Prabowo itu harusnya punya kewajiban untuk menyediakan 15 juta lapangan kerja. Dan itu nggak bisa kalau kita cuma mengandalkan ekstraktif. Itu padat modal. Jadi trickle down effect-nya itu nggak kejadian. Nah itu problem ketika kita lemah terhadap orang-orang kaya ini ya. Itu kita nggak bisa narik pajak, padahal potensi pajak dari mereka itu ya sangat besar. Kalau kita mau narik ini ke level yang lebih mungkin meso atau mikro ya, itu kita itu politik
klientelistik ya bahasanya, atau patron klien mungkin, patron klien politik kita itu begitu kuat. Sangat kuat sekali. Sehingga apa? Sehingga ini kan kelihatan kan dengan kemarin pemerintahan baru itu kemudian bikin kabinet sampai dengan bahkan jumlahnya itu naik 85% dibandingkan dengan Jokowi pertama. Itu aja tuh ada studinya LPM tuh, FEBW itu bilang itu potensi pemborosan dari kabinet yang gemuk itu bisa sampai ke paling kecil ya mungkin di 35 triliun sampai ke 100 triliun. Problemnya kan ketika Pak Prabowo gitu yang mau bilang ini efisiensi, ya kan, ini nggak bisa dilakukan efisiensinya. Toh dia dan para elit itu justru yang menjadi sumber tidak efisien gitu loh. Ini kan problem gitu. Makanya kenapa orang pada marah. Ya, kemarin lagi rame-rame, lagi pemangkasan malah ngangkat staf sus. Tapi kan staf susnya nggak nerima gaji kan? Karena banyak loyalisnya harus dikasih tempat gitu. Ya termasuk yang lagi camping. Iya lagi camping. Itu kan problem ya. Bahkan disorotin ya elit-elitnya itu kok di bawah ini digrogotin, di atasnya ini kok tetap menikmati fasilitas dan segala macam gitu kan. Nah, ini kan masalah. Makanya pemangkasannya itu justru yang orang protes itu dari bawah. Harusnya dari elitnya dulu, dari atas gitu loh. Padahal harusnya laden is laden ya. Nah, gitu. Memimpin itu menderita kan. Gitu ya. Tapi ini memimpin menyenangkan. Gitu. Nah, ya itu faktor yang sifatnya ke arah politik gitu ya. Nah, yang keempat ya tadi ambisi sebenarnya yang tadi sempat kita bahas ya, ambisi Prabowo yang sangat-sangat ambisius banget sebenarnya. Bahkan kalau dibilang ini ngelanjutin Pak Jokowi bahkan kayaknya nggak juga gitu ya. Kan narasinya kan dulu kan masalah harga diri. Gue kampanye pakai ini gitu. Kan dulu kan keberlanjutan ya kan. Keberlanjutan. Nah, mungkin kita membayangkan ini akan kayak Jokowi nih infrastruktur dilanjutin enggak gitu. Semuanya bahkan Kementerian PU itu jadi kementerian yang paling gede kan terkena potongan anggarannya 80-an persen yang katanya itu bahkan membuat maintenance jembatan, jalan yang harusnya dilakukan dan itu vital buat masyarakat itu akhirnya nggak bisa dilakukan gitu kan. Termasuk IKN. Menjelang mudik lagi ya. Menjelang mudik gitu. Tapi IKN katanya nggak jadi dipotong sebesar itu. Ya karena masih dibahas lah. Tapi tetap dipotong. Masih dibahas. Oke. Masih gitu. Nah itu ambisi-ambisi ini kan ya saya ngelihatnya ya Pak Prabowo ini juga top down-nya kuat gitu ya cara kepemimpinannya ya. Itu kan kita lihat MBG deh. MBG itu kan pengennya tahun ini dilaksanakan. Visible nggak visible pokoknya jalanin. Anggaran ada nggak ada pokoknya jalan. Pakainya apa? Pakainya kan militer kan. Top down. Ya kenapa pakainya TNI? Karena itu yang paling gampang. TNI kan tinggal dikomandoin. Perintah A, nggak ada babi bu, nggak ada birokrasi, jalan. Itu kan cek aja tuh di di daerah-daerah itu kan dapur-dapur umum itu dari tentara gitu ya. Nah, dan itu menunjukkan betapa sangat top down-nya gitu ya. Dan ini kan sebenarnya kan berbahaya ya. Harusnya kalau emang mau efisiensi itu kan ya kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah yang paling kasihan. Yeah. Kena dampaknya tuh harusnya kan dilibatin dulu, ngobrol dulu lah gitu, duduk bareng dulu gitu. Ini apa aja sih yang perlu kita karena gini, pemotongan anggaran yang sekarang itu kan sifatnya itu kayak inward looking di masing-masing KL. Pokoknya gue udah merintahin acuannya nih anggaran yang harus dipotong segini untuk A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen nanti dilaksanakan di masing-masing KL. Sementara program itu kan harusnya lintas sektoral kan. Oke. Gitu. Jadi kalau kolaborasi semacam itu terjadi gitu kan. Nah, nanti kelihatan mana yang sebenarnya badan-badan yang memang harusnya mendapatkan anggaran lebih, mana yang memang harus dikurangin, mana yang harus dipotong. Itu kan hal yang harus dilakukan pertama. Tapi kan karena ini sangat-sangat sentralistik, bahkan Pemda pun harus nurut gitu kan. Kita itu otonomi daerah, itu APBD itu kewenangannya pemerintah daerah gitu kan. Harusnya enggak ya. Berarti inkonstitusional sebenarnya. Iya. Harusnya sih begitu ya karena para gubernur kan udah dijak retreat Mas deh, udah camping-camping. itu para gubernur bisa ajukan ke PT UN enggak nih? Nah, mungkin ide menarik. Nah, cuman kalau segi kewenangan gue nggak ngerti ya, maksudnya secara hukumnya itu gimana ya. Tapi salah satu yang lumayan terdampak itu kan TAD ya, TKD. TAD apa TKD sih nyebutnya? Transfer ke daerah. TKD. Nah, TKD kan. Kan dia itu ada sekitar 50-an. PAD. Enggak, transfer ke daerah nyebutannya. Jadi yang anggaran KL itu kan
250 ya kalau nggak salah kan yang kena potong tuh 50 triliunannya itu ada untuk daerah. Nah itu masalahnya gini, belanjanya pemerintah daerah itu kan kebanyakan belanja pegawai gitu ya, dan belanja pegawai itu kan kalau di arahannya Kementerian Keuangan itu tidak boleh kena potong kan. Oke. Nah belanja-belanja yang non pegawai ini itu kan kecil, makanya efeknya itu bisa jadi ke pelayanan publik. Dan ini kita harus ingat loh bahwa pelayanan publik yang paling utama itu ada di daerah. Ya betul. Justru betul. Pendidikan yang dari SD, SMP, SMA itu daerah semua kewenangannya di situ. Itu kena pangkas gitu. Jadi malah bayar orang nggak ada program. Iya, bayar orang nggak ada program. Nah ini makanya sebenarnya kita mau bilang ini outcome-nya sama nggak juga, bahkan bisa jadi ini outcome-nya menurun gitu. Nah ini yang agak berbahaya. Makanya sebenarnya kalau gue sih nggak heran gitu kalau orang bilang bahwa wah ini anak-anak dapat makan gitu ya, tapi orang tuanya nggak bisa kerja gitu kan. Terus mau kuliah nanti lulus tau-taunya nggak bisa kuliah gitu. Nah itu sebenarnya kan keresahan semacam itu ya bisa dibilang ya valid juga gitu, nggak bisa disebut salah juga gitu. Nah Sofwan, ada postingan di media sosial menarik banget. Makan siang gratis, tapi makan malam aku makan apa gitu. Iya. Jadi di dalam agenda besar Presiden Prabowo yang ambisius pengen perekonomian tumbuh 8% pada akhirnya, dan banyak program-program lain, banyak yang harus dibiayai. Tapi di sisi lain ada pengeluaran-pengeluaran yang memang perlu dibayar seperti utang tadi. Tapi di satu sisi lainnya kabinetnya gemuk ada. Tapi di sisi lain ada juga program-program atau kementerian lembaga yang akhirnya dipotong, yang at the cost of program-program yang sebenarnya juga membantu pertumbuhan ekonomi, misalnya infrastruktur dan lain-lain, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Gimana kita bisa memahami logika berpikir pembuatan kebijakan Presiden Prabowo ini sekarang? Sebelum ke sekali logika berpikir pemerintahan yang sekarang, gue mau balik dulu ke konseptual ya, kaitan antara ide soal efisiensi dengan tadi yang lo bilang growth ya. Kalau kita bicara tentang efisiensi ini kan kembali lagi kepada gagasan ekonomi politik liberal atau neoliberal kan, yang percaya bahwa peran negara itu harus diminimalkan. Kenapa? Karena ekonomi itu secara paling baik dikelola ya oleh mekanisme pasar. Ini adalah gagasan ekonomi politik yang dominan pasca 1970-an gitu ya. Setelah kemudian terjadi berbagai perubahan struktural di ekonomi global kan, ada Nixon shock, kemudian ada oil shock ya, yang kemudian memberikan tekanan fiskal pada negara-negara di Barat yang pasca Perang Dunia Kedua itu mereka melakukan apa yang disebut sebagai liberalisme embedded ya, embedded liberalism ya, liberalisme tetapi ada peran negara di situ, makanya ada welfare state. Oke, pasar bebas kita dorong, tapi karena pasar bebas ini tidak menjamin semuanya mendapat manfaat gitu ya, ada yang kalah, ada yang dirugikan, maka ada peran negara di situ untuk menjaga supaya yang kalah-kalah ini juga nggak terlalu menderita gitu ya. Nah makanya kemudian ketika ada tekanan fiskal karena oil shock tersebut, karena dekolonisasi, sehingga banyak negara-negara ini nggak mendapatkan kekayaan lagi dari ngambil bekas-bekas jajahannya itu, ya akhirnya kemudian kompromi pasca Perang Dunia Kedua dalam bentuk embedded liberalism ini kan selesai. Maka kemudian gagasan yang dominan adalah gagasan liberalisme klasik lagi yang on steroid. Ya, dagunya dioperasi juga gitu. Miwing. Kenapa? Karena kemudian lebih jauh lagi. Kalau liberalisme klasik itu kan cuma ngomong bahwa laissez-faire, laissez-passer gitu ya. Negara harus ngapain kalau mau ekonomi maju? Negara diam aja, lu duduk aja di pojokan lah, kira-kira gitu. Tapi kalau ini lebih jauh lagi. Kalau neoliberalisme mengatakan bahwa tidak hanya negara harus diam saja, tetapi logika ekonomi pasar, logika pasar itu
harus mendisiplinkan institusi sosial yang lain, termasuk negara. Gitu. Maka kita menyaksikan misalnya terjadi depolitisasi terhadap hal-hal yang tadinya dilihat sebagai masalah politik. Masalah-masalah, jadi demarkasi antara ekonomi dan politik itu diperketat dengan yang dimasukkan ke dalam urusan ekonomi jadi lebih banyak. Misalnya, kalau dalam gagasan neoliberal kan, urusan buruh itu urusan politik atau urusan ekonomi. Kan? Buruh itu apakah upahnya harus ditentukan melalui mekanisme negosiasi tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah. Karena itu adalah hak, gitu ya misalnya. Itu kalau dalam gagasan neoliberal nggak bisa begitu, karena dia kemudian berarti tidak tunduk pada logika pasar. Maka harus ditundukkan. Caranya bagaimana? Caranya berarti ya jangan negosiasi, jangan melalui proses politik, tapi harus dilihat sebagai mekanisme, kalau bisa nggak perlu diatur, nanti biar harga pasar yang menentukan, atau setidaknya kemudian diletakkan pada aturan-aturan teknokratik. Makanya kita lihat misalnya di periode pemerintahan kemarin kan ada kecenderungan semacam ini kan, sesuatu yang tadinya negosiasi politik, berarti kan masalah politik, itu kemudian digeser menjadi masalah ekonomi, misalnya dengan diletakkan ini aturannya ada inflasi, ada aturan teknis dan seterusnya gitu ya. Nah itu pertama ini penting untuk memahami efisiensi dalam konteks. Jadi efisiensi itu adalah gagasan yang tidak terpisahkan dari gagasan ekonomi politik yang meyakini bahwa pasar adalah mekanisme yang utama atau mungkin bahkan satu-satunya dalam mengelola ekonomi. Karena hanya pasar lah yang kemudian bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien di dalam sebuah sistem yang kompleks tadi. Kalau ada yang ngatur-ngatur karena orang itu nggak tahu seluruh informasi di dalam sistem yang kompleks itu, maka pasti nggak efisien. Negara menentukan harga ini sekian, negara mengasih ke sistem kesehatan sekian, itu nanti mendistorsi harga gitu. Jadi poinnya adalah ada keyakinan bahwa kalau ekonomi mau tumbuh, maka negara harus minimal perannya. Nah ini gagasan neoliberal yang kemudian menjadi gagasan yang dominan. Nah, lalu kaitannya dengan efisiensi ini apa? Nah, karena itu kemudian efisiensi adalah salah satu kebijakan yang paling khas yang didorong oleh para penyokong neoliberalisme ini kan. Kita mengenal apa yang disebut misalnya dengan Washington Consensus. Washington Consensus itu adalah konsensus kebijakan di antara institusi-institusi yang berpengaruh dalam ekonomi global yang markasnya ada di Washington. Ada IMF, ada World Bank, ada US Treasury. Secara umum adalah ya meminimalisir peran negara tadi. Apa saja? Misalnya liberalisasi ekonomi, berarti kan mengurangi intervensi negara di dalam perekonomian, nggak boleh ngasih tarif, nggak boleh ngasih kuota dan seterusnya kan. Kemudian privatisasi, ya, yang tadinya dikerjain negara harus dikeluarkan supaya kemudian dikelola sama swasta gitu ya. Lalu deregulasi, mengurangi peraturan-peraturan biar nggak ribet gitu ya. Red tape, ya memotong red tape gitu ya, birokrasi dan seterusnya. Termasuk mengurangi kementerian, streamlining birokrasi dan seterusnya. Dan yang keempat adalah disiplin fiskal, ya fiskal yang lebih disiplin ya, tadi harus ketat, nggak boleh ngasih, nggak boleh terlalu dermawan gitu. Negara jangan ngasih duit, jangan invest di jaminan kesehatan. Negara ngapain bantuin sistem kesehatan, karena nanti para penyedia jasa kesehatan jadi kesenangan karena pasti dibayar negara, harganya dimahalin misalkan, logikanya begitu. Nah ini pilar-pilar gagasan neoliberal tadi gitu ya, yang dominan setelah 70-an, ya semakin menguat 80-an, ya walaupun sekarang sebenarnya semakin mengalami krisis legitimasi, terutama setelah krisis Amerika Serikat dan krisis Eropa gitu ya. Orang mulai berpikir jangan-jangan gagasan-gagasan neoliberal ini nggak benar membawa apa yang dijanjikan. Tetapi ini masih menjadi sesuatu kebijakan yang populer. Nah ini poin pertama. Jadi efisiensi adalah bagian dari paket
kebijakan dalam gagasan ekonomi neoliberal yang dominan pasca 70-an. Yang masih kemudian ya berlanjut sampai sekarang. Kemudian kedua, kalau kita lihat memang retorika yang kemudian muncul dalam berbagai kebijakan efisiensi, tidak hanya di Prabowo tapi juga yang lain-lain kan didasarkan pada logika tersebut. Didasarkan pada pembenaran dari logika neoliberal tadi. Kenapa? Negara pemborosan, negara mendistorsi ekonomi membuat tidak efisien. Ini kan yang kemudian menjadi dasar misalnya dari kebijakan Javier Milei. Gitu. Misalnya mengatakan kemudian memotong kementerian-kementerian gitu. Kalau lihat video kampanyenya itu kan nyoret-nyoret dia nyoret-nyoret menteri ini copot, menteri ini copot, menteri ini copot. Kenapa? Ya karena gagasan dasarnya adalah negara harus jauh-jauh dari urusan ekonomi. Negara pergi aja. Negara itu nggak perlu ngurusin ekonomi gitu ya. Jadi harus dipotong. Serahkan pada mekanisme pasar. Tapi apakah semua yang melakukan itu dan menggunakan retorika itu memang benar-benar dimotivasi oleh keyakinan neoliberal? Enggak juga. Iya dan tidak gitu loh. Mereka menggunakan retorikanya ya gitu sebagai justifikasinya, tapi belum tentu juga seperti itu karena nggak konsisten juga gitu. Kalau konsisten kan efisien ya udah memang benar logikanya adalah negara mengurangi bukan nambah staf khusus kan gitu loh, bukan nambah kementerian kan gitu loh. Itu jadi retorikanya neoliberal, prakteknya apa itu yang namanya? lain gitu kan. Nah ini hal-hal yang kemudian penting untuk dilihat, termasuk di Amerika Serikat juga misalnya retorikanya kan juga efisiensi model neoliberal kan. Makanya si Elon Musk misalnya ngeledek orang-orang yang dipecat gara-gara Doge itu dengan parasitic class gitu. Jadi orang-orang yang kehilangan pekerjaan dari proyek negara karena kemudian terjadinya efisiensi itu berarti dia selama ini hidup jadi parasitnya negara, jadi parasitnya masyarakat gitu loh karena mereka maksudnya logika ini kan logika yang sangat liberal, sangat neoliberal sekali ya. Kalau di Amerika Serikat itu ada Ayn Rand itu nulis buku Atlas Shrugged ya. Percaya bahwa negara narik pajak, bahwa orang-orang miskin kemudian boleh dibayari negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu ngerampok gitu loh. Karena orang kaya itu karena usahanya sendiri. Nah ini kan nanti perdebatan dengan filsafat ekonomi politik yang lain kan yang mengatakan bahwa struktur matters, bahwa orang-orang kaya itu kaya bukan karena dirinya sendiri gitu kan, tapi karena relasinya dengan yang lain, karena eksploitasi dan seterusnya. Jadi tapi ini logika dasarnya adalah itu, logika dasar yang menjadi pembenaran itu. Tapi kemudian faktor-faktor lain masuk, termasuk di Amerika Serikat misalnya, barangkali juga bukan semata karena ideologi neoliberal, karena di satu sisi Trump malah naikin tarif kemana-mana gitu loh. Jadi dia lakukan pemangkasan dan pemangkasannya seringkali bukan pertimbangan efisiensi, tapi ideologis ya. Idiosinkratik. Populis di konstituen dia yang yang konspiratif gitu. Jadi dia menggambarkan ini sebagai perang melawan deep state. Gitu kan. Deep state-nya apa? Mereka yang mempromosikan ideologi gender. Gitu. Makanya dia kampanye soal Make America Great Again. Membangun industri, tapi kemudian dikaitkannya misalnya dengan anti woke, dengan cuma ada satu pas pidatonya kan dia bicaranya industrialisasi, tapi juga dia bicara soal cuma ada laki-laki sama perempuan. Maksud, ini satu paket. Jadi Jadi yang nggak sepenuhnya dari gagasan neoliberal tadi, dia instrumental aja gitu. Kebetulan saja align dengan apa yang mau dilakukan. Maka dia kemudian melakukan pembersihan misalnya terhadap DEI. Jadi rekrutmen yang berdasarkan pada yang memperhatikan keberagaman gitu. Orang-orang yang dirugikan secara historis kayak orang kulit hitam, orang-orang Latin gitu ya. Itu kemudian dipecat-pecatin. Ini kan merefleksikan justru populisme supremasis kulit putih gitu. Jadi alih-alih efisiensi. Jadi ada faktor-faktor khas. Jadi yang pertama tadi yang ingin gue letakkan adalah ini adalah gagasan yang lekat pada ideologi neoliberal.
Tapi yang kedua, pada prakteknya dia adalah retorika yang kemudian menggunakan logika neoliberal, tetapi sebenarnya dimotivasi dan dioperasionalisasikan karena hal-hal yang lain gitu. Macam-macam tadi, populisme, kebencian terhadap kelompok rasial yang berbeda, konspirasi supremasis kulit putih gitu kan kalau di konteks Amerika Serikat. Makanya meskipun kebijakannya sama pemangkasan, pemotongan, itu nggak boleh dilihat sebagai sama dan seragam. Yeah. Apa yang terjadi di Argentina, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Vietnam, apa yang terjadi di Indonesia, itu beda. Gitu. Ada konteks-konteks spesifiknya yang kemudian harus kita lihat satu persatu. Kayak tadi di Argentina, kenapa di Amerika ada kaitannya sama populisme, ada kaitannya sama sentimen anti kulit-kulit berwarna gitu kan. Di Vietnam mungkin malah yang agak kelihatan konsisten dengan ide efisiensi yang asal, malah di negara sosialis namanya. Gitu kan, aneh banget ya. Lucu gitu ya. Vietnam itu beneran menurunkan kementerian gitu. Jadi jumlah kementerian itu berkurang dari 22 jadi 17. Lalu jumlah kementerian jumlah yang setara kementerian tadinya 8 diturunin jadi 5 gitu. Maksudnya ya bener gitu loh. Tapi dengan streamlining, jadi outputnya itu tetap diharapkan sama gitu. Yeah. Jadi terus kalau konteks Indonesia gitu. Nah itu kan gue ngomong yang lain dulu nih. Baru yang ketiga, kalau praktiknya apa? Kalau Indonesia kan tadi udah dijelasin sama Bung Grady ya. Menurut gue ya tadi menggambarkan bahwa pembuatan kebijakan di Indonesia ini ditandai dengan fragmentasi yang parah. Jadi kebijakan jadi negara kita ini negara yang tidak kuat. Negaranya adalah negara lemah. Yes. Negara lemah itu tandanya apa? Negara lemah itu tandanya adalah pembuatan kebijakannya tidak terinsulasi dari kepentingan jangka pendek dari aktor-aktor subnasional. Tandanya apa? Tadi Bung Grady tadi nyebut misalnya nggak berani majekin orang kaya, ya kan? Kenapa ya? Karena orang kaya itu mereka punya hubungan dekat misalnya dengan orang-orang yang berkuasa gitu kan. Lalu kebijakannya nggak nyambung satu sama lain. Ya kenapa? Ya karena terfragmentasi tadi, karena ada terlalu banyak kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang kemudian harus dapat jatah. Kenapa menterinya harus banyak? Ya karena saya juga harus dapat jatah, saya harus dapat akses pada sumber daya, dan sumber daya itu diperoleh melalui otoritas politik. Otoritas politik yang paling konkret apa? Dikasih kementerian lewat portofolio. Supaya apa? Supaya nanti bisa dapat anggaran nanti bisa digunakan untuk kronisme, untuk proyek-proyek, untuk mekanisme memelihara patron klien. Kewenangan digunakan untuk mengalokasikan siapa dapat tambang, siapa dapat konsesi ini, siapa. Jadi akarnya adalah negara yang lemah, yang terfragmentasi karena politiknya dikuasai oleh mereka yang menguasai ekonomi melalui kekuasaan politik gitu. Jadi kenapa ini terjadi? Akarnya kembali pada struktur ekonomi politik kita yang ditandai dengan ekonomi ekstraktif dan politik oligarkis. Ini duanya berkaitan satu sama lain. Gitu. Ekonominya ekstraktif. Orang kaya Indonesia itu kaya karena ekstraktif. Mereka menguasai ekstraktif. Penguasaan terhadap sektor ekstraktif, sumber daya alam, ngambil yang dari bumi atau konsesi hutan, itu kan diperoleh melalui kekuasaan politik, karena kan dapatnya dari pembagian jatah konsesi. Nggak perlu pinter, yang penting dekat dengan orang berkuasa kan gitu. Nggak perlu inovasi dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian cuma bisa dipertahankan kekayaan itu dengan berkuasa kan. Makanya orang-orang yang sudah kaya dalam sektor ekstraktif tersebut kemudian menggunakan kekayaannya untuk menguasai politik. Kalau mereka menguasai politik, mereka bisa menguasai ekonomi lagi. Nah, jadi muter kayak gitu. Karena kondisi inilah negaranya jadi lemah, negaranya jadi terfragmentasi, kebijakannya jadi tumpang tindih, maju mundur, birokrasinya gemuk, gitu ya, kementeriannya banyak, nggak efisien, banyak yang harus di-entertain. Ya, jadi ya ini semua akarnya adalah ya struktur ekonomi politik kita yang seperti itu. Menarik sekali, dengan kondisi terfragmentasi
kepemimpinan yang muncul, ada kepemimpinan yang sentralistik. Jadinya semacam ada krisis identitas mungkin di rezim sekarang. Sentralistik, tapi di satu sisi dia harus mengelola banyak sekali kepentingan yang akan mempengaruhi apakah dia bisa terus berkuasa atau tidak. Gitu. Klien-kliennya itulah yang harus dikasih ruang gitu ya. Mas Grady, aku mau kembali lagi ke soal ruang fiskal gitu. Sebelum kita geser ke program makan siang gratis ya, karena tadi menarik kalau misalnya nggak ada makan siang makan bergizi gratis namanya, itu sebenarnya bentuk-bentuk efisiensi itu masih perlu dilakukan gitu. Dan dalam ini efisiensi ya, bukan pemangkasan yang ugal-ugalan gitu, efisiensi. Karena memang sudah dalam warisannya Indonesia memang dibebani oleh utang, memang pengeluarannya sudah banyak, dan memang harus ada strategi bagaimana membuat ruang fiskal ini menjadi lebih efektif gitu. Nah, pertanyaanku adalah, lalu let's say nggak ada makan bergizi gratis ya. Sejauh mana sebuah negara misalnya Indonesia itu harus melakukan efisiensi tadi gitu. Apakah sejauh misalnya program-program tadi infrastruktur, pendidikan itu bisa di-cut, atau sebenarnya lebih efektif untuk meng-cut tadi perjalanan dinas, operasional, ATK, atau patwal gitu-gitu. Gimana Mas? Nah, ya. Karena menurutku efisiensi kayaknya dalam sektor itu perjalanan dinas gitu itu perlu ya. Iya, jadi gini, ya sebenarnya ya kalau nyambung dari yang dibilang Mas Sofwan ya. Jadi ya memang kan terminologi efisiensi, dan termasuk sebenarnya good governance itu kan sebenarnya terminologi neolib ya. Gitu. Good governance itu World Bank, IMF itu kan dari OECD. 80. Ya termasuk OECD, lembaga-lembaga internasional yang ekonomi itu kan semuanya itu kan bicara hal yang sama ya, good governance. Supaya ekonominya bisa efektif, berarti ini harus efisien di sini. Governance-nya harus good gitu kan, tapi kelolanya harus baik. Itu kan bahasa-bahasa, termasuk sebenarnya kalau mau bilang juga sama meritokrasi itu juga sebenarnya kan bahasa-bahasa dari situ ya. Tapi in terms of implementasi ya, itu sebetulnya memang diperlukan. Gini, prinsipnya gini, negara itu kan sebenarnya amanat Undang-Undang Dasar itu adalah untuk memberikan yang disebut dengan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan gitu ya, terus keamanan dan segala macam gitu ya. Itu kan ada di preambulnya Undang-Undang Dasar. Sebenarnya kan patokannya di situ. Nah, artinya adalah ketika dia dioperasionalisasikan ke dalam kebijakan publik, maka kebijakan publik itu harus mengarah ke sana programnya. Apakah programnya ini adil? Apakah programnya ini sudah memberikan kemakmuran? Nah, itu jadi indikatornya. Nah, baru dari indikator itu uangnya ngikut. Penataan uang dan anggarannya ngikut. Itu disebut dengan money follow program. Kalau di manajemen lah bahasanya gitu ya, money follow program. Problemnya secara administrasi publik itu kan nggak terjadi. Kita itu punya 2 undang-undang. Satu namanya Undang-Undang Keuangan Negara, yang itu dibikin oleh akuntan, dan paradigmnya itu adalah fungsi, tupoksi. Sementara ada undang-undang yang itu berbeda, namanya Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Negara kalau nggak salah. Itu orientasinya program. Jadi bayangin Bappenas sudah bikin program, udah bikin pagu indikatif, pas nyampe di Kementerian Keuangan bahas sama KL nggak jalan. Jadi apa yang dibikin sama Bappenas itu akhirnya berhenti di atas kertas. Itu ada studinya, deviasinya itu dari program direncanakan sampai dengan implementasinya itu lumayan gede gitu. Nah, itu akhirnya membuat pada akhirnya apa yang terjadi ya kan, penggunaan anggaran itu tidak sesuai dengan outcome yang diharapkan. Itu satu hal. Yang kedua, problem daripada birokrasi kita itu masih output based. Jadi kalau udah ada kegiatannya selesai. Bukan impact. Bukan impact. Harusnya kan impact. Kita ngukur gitu. Ini sebenarnya bener nggak sih dampak sosialnya gitu ya, kalau kita mau mengatakan gitu kepada masyarakat, terjadi nggak sih? Itu kan nggak diukur tuh. Betul. Apalagi itu kejadian di kementerian ya. Apalagi di pemerintah daerah, Mas. Pemerintah daerah itu lebih parah gitu. Inkompetensinya itu lebih bisa kita temukan di daerah. Makanya kalau gue secara pribadi, Bappenas itu harusnya jangan ngumpul di satu tempat tuh. Jangan cuma di Jakarta doang. Orang-orang pinternya banyak. Bantuinlah itu daerah turun ke situ. Kan ada Bapeda. Bapedanya juga bermasalah. Coba deh dicek deh. Perencanaan daerah itu kacau, Mas. Itu tiba-tiba muncul angka-angka aneh tuh, KPI ini. Jadi tata kelola lah gitu ya, ketemu sebut itu
Itu problem, makanya memang perlu efisiensi itu pada dasarnya emang kita perlukan gitu, karena ya tadi banyak anggaran-anggaran yang akhirnya tidak bahasanya menyimpang lagi, deviasi kepada outcome-nya itu nggak kejadian gitu. Anggaran pendidikan kita itu kan 20% ya, itu mandatory spending APBN. Ya kan? Tapi ya skor PISA itu perdebatan lah gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai ukuran itu kan juga tidak ada perbaikan apapun kan. Maksudnya ada perbaikan sih, tapi kita bandingkan misalnya dengan tahun-tahun sebelumnya itu kan nggak signifikan gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan bisa kita periksa gitu ya. Ini ada anggarannya segini tapi hasilnya segini. Nah, MBG ini sebenarnya bisa baik bisa enggak tuh. Baiknya gini, kita kalau mau contoh misalnya yang paling contoh, mungkin yang paling oke itu Brazil ya. Brazil tuh salah satu contoh yang paling oke karena dia itu, gue nggak mau nyebut Finland karena beda gitu ya, biar agak-agak mirip-mirip Brazil gitu ya. Sama-sama punya banyak hutang. Punya banyak hutang gitu. Sama-sama dari tahun 50, Finland juga 50-an kan, dari tahun 50. Brazil itu dari tahun 60-an. Menarik sebenarnya. Jadi ketika tahun 80-90 kalau nggak salah mulai demokratisasi, kan itu kan negara-negara Amerika Latin ya, Amerika Selatan itu kan terjadi gelombang demokratisasi kayak Huntington aja. Terjadi demokratisasi lah gitu ya bahasanya, rezim-rezim diktator itu jatuh gitu. Nah, menariknya itu adalah program food meal-nya mereka itu, sama aja ya, meal programnya mereka itu didesentralisasikan. Jadi simpelnya gini, orang-orang yang ada di bawah itu, ya itu ada aturannya. Misalnya pastikan bahwa bahan baku makanannya itu kalau nggak salah sampai 80-70% itu harus dari lokal. Itu satu. Yang kedua, dia itu harus menghargai keragaman pangan lokal. Kan kita enggak. Yang terjadi adalah kalau misalnya di Jakarta nasi, itu sentralistik sekali. Di Papua nasi juga. Ya walaupun penghancuran kebudayaan itu udah terjadi sejak lama gitu ya, karena orang Papua udah dikasih mie gastrokolonialisme kan, gastrokolonialisme itu terjadi gitu ya. Tapi ini kan masih terus berlanjut. Nah, itu problem gitu ya. Nah, padahal kalau kita mau lihat dari segi efisien ya, pakai panganan lokal, melibatkan itu lebih efisien, lebih murah. Tapi susah bagi-bagi proyeknya. Nah, itu problemnya. Susah bagi-bagi proyeknya. Dan sebenarnya gini sih, maksudnya yang kebagian orang-orang kecil beneran kan. Nah, banyak yang itu kan nggak kejadian. Nah, masalahnya TKDD ya. Sebenarnya bukan masalah sih, maksudnya gini. Coba deh cek struktur kementerian. Ya. Ada namanya Kementerian Koordinator Pangan. Ya. Itu Kemenko baru. Cek di bawah Kemenko itu menteri-menterinya apa aja. Ada kehutanan, ya kan? Ada kelautan, pertanian, ada satu lagi tuh lingkungan hidup. Ini kan kelihatan arahnya sebenarnya. Ya. Pangan, berarti pengelolaan hutan kita itu akan berada di bawah koordinasi pangan. Arahnya ke pangan. Implikasinya ke situ, gitu. Nah, itu di satu sisi ya sebenarnya kalau negara itu mau punya visi, ambisi yang memang benar-benar adil dan sesuai konstitusi itu bisa sebenarnya gitu loh. Dan sebenarnya negara itu ya punya otonomi semacam itu, walaupun mungkin bahasanya otonomi relatif gitu ya. Itu bisa sebenarnya dengan kapasitas semacam itu, dan Prabowo punya kapasitas itu gitu. Dia bisa melakukan itu gitu. Dengan walaupun balik lagi akhirnya semua regulasi itu akhirnya mau nggak mau ya ketabrak gitu kan, gitu. Karena efisiensi ini aja kan sebenarnya udah melampaui undang-undang APBN kan sebenarnya kan. Kejadian ini tuh pernah terjadi ya COVID, tapi kan COVID itu darurat ya, force major gitu, sesuatu yang memang harus dilakukan, tapi itu juga tidak se ekstrim. Ya, ini lebih ekstrim pemangkasannya dari COVID. Iya, COVID itu bahasanya itu refocusing lah kalau pakai pemerintah waktu itu. Jadi anggarannya tuh nggak bener-bener dihilangin, cuma di freeze doang. Sejumlah berapa rupiah gitu ya di masing-masing kementerian cuma di freeze. Kalau sekarang kan bener-bener dikat habis gitu. Nah, ini jadi masalah juga gitu. Makanya sebenarnya sih kalau menurut gue sih ya efisiensi ini balik lagi gitu. Ini memang diperlukan, tapi dia tuh harus harus melihat
dari programnya, ya money follow program tadi sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana uang itu dipakai memang untuk program dan outcome-nya dan dampaknya gitu. Dan itu harus secara selintas sektoral. Termasuk Pemda tuh harus diajak. Nah, ini kan gajiannya pusing ini sekarang kepala daerah kepilih. Belum dilantik udah dengar berita ini, gue mau ngapain ini, gue udah janji kampanye kemarin. Gitu kan. Janji kampanye ABCD nggak bisa direalisasi tau-taunya. Gara-gara anggarannya kepotong. Iya, gitu. dan nggak cuma akan tahun ini kan, tahun depan masih ada utang 800 juga. Gitu. Nah, ini problem sebenarnya gitu. Oke, kita udah ada di akhir podcast ini dan gue mau tadi karena udah nyinggung makan bergizi gratis dan eksekusinya gitu ya, dan udah tadi udah sebut. Jadi sebenarnya efisiensi MBG dan macam-macam itu bisa bagus juga. Bisa exactly. Kalau yang ngelola bener gitu. Betul. Berarti, nah kalau soal MBG tadi Mas Sofwan nanti bisa Mas Grady tambahin. Karena Next Policy juga berapa kali ada publikasi soal MBG juga ya. Tadi kalau soal eksekusi, tadi kan kita bisa belajar dari Brazil misalnya. Desentralisasi, makanannya sesuaikan dengan lokal, produksinya di lokal juga, libatkan orang-orang lokal gitu. Tapi kan itu dari segi eksekusi ya. Tapi secara, kalau di Indonesia, secara konsep gitu, apa emang perlu banget ya makan bergizi gratis? Yang awalnya makan siang gratis itu. Karena apa worth it untuk mengorbankan sebanyak itu anggaran untuk makan bergizi gratis untuk menyelesaikan masalah apa gitu? Apakah emang ada masalah kelaparan di Indonesia yang perlu diselesaikan akhirnya harus mengorbankan pendidikan, kesehatan dan lain-lain? Iya, problem dengan sesuatu program atau inisiatif adalah keterbatasan sumber daya kan gitu. Jadi kalau kita dalam situasi di mana negaranya duitnya banyak gitu ya, nambah program apa aja termasuk makan bergizi gratis oke lah gitu. Tapi ketika kemudian dia hadir dalam keterbatasan fiskal dan dengan demikian harus ada trade off dengan program-program lain. Nah, ini kan yang kemudian menjadi penting untuk mengukur mana yang seharusnya jadi prioritas kan. Maka kemudian menjadi penting untuk memiliki panduan dan ukuran yang jelas tentang prioritas kita itu apa sih gitu. Lalu dari situ, dari prioritas itu kan diukur dampaknya yang kita harapkan apa. Dampak ini akan paling optimal dicapai melalui program seperti apa. Kan harusnya logikanya begitu. Lalu anggaran mengikuti program itu gitu. Jadi harus mulai dari visi atau impact yang diharapkan seperti apa. Nah, ini problemnya dengan makan bergizi gratis itu kan karena kemudian sebenarnya yang mau dituju itu apa sih? Yang disampaikan misalnya dulu pencegahan stunting. Tapi secara ilmiah misalnya banyak diskusi soal lah ini susah kaitannya sama stuntingnya gitu. Sudah disangkal di debat waktu itu. Misalnya stunting itu dipengaruhi oleh kondisi gizi ketika masih baik, di bawah 5 tahun, masih dalam kandungan gitu ya dan seterusnya gitu. Sehingga nggak terlalu ngaruh dikasihnya sekarang. Kemudian ada misalnya soal ini meningkatkan kecerdasan siswa gitu ya, nanti akan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, tapi misalnya dibandingkan dengan program-program lain yang kemudian berkaitan dengan tujuan-tujuan yang kemudian disasar oleh itu akan mana yang dampaknya lebih besar dan seterusnya gitu ya. Jadi menurut saya yang harus dilakukan pertama adalah coba dimulai kemudian dari prioritas-prioritas tadi dan dibuat lebih jelas kaitan antara program dengan dampak yang diharapkan berkontribusi pada prioritas-prioritas tadi. Ini kan yang struktur logikanya itu belum terlalu dari awal kampanye kayaknya nggak pernah kelihatan ya. Dan karena itu jadi kesulitan kan, jadi ngatur trade off-nya itu jadi kurang pas gitu, jadi kacau. Jadi yang pertama adalah proses berpikirnya ini harus ditata lagi gitu. Masih cukup Pak Prabowo waktunya kalau mau. Ya kan belum terlambat. Masih 100 masih awal-awal lah. Masih bisa kalau mau mundur sedikit, menyesuaikan sedikit, goyang dikit gitu kan. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan gitu loh. Kalau mau gitu. Kemudian yang kedua ya kemudian harus dibandingkan dengan trade off-nya gitu. Misalnya dia butuh anggaran sekian,
dia artinya harus ngambil yang lain. Itu kan harus ada cost dan benefit yang dibandingkan antara yang hilang dengan yang sekarang. Betul. Masa menghilangkan misalnya program untuk misalnya gini, kalau tujuannya adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia, kira-kira anggaran 170 juta untuk biaya kuliah supaya SDM Indonesia naik, buat makan gratis. atau untuk makan gratis, kira-kira dampaknya pada tujuan itu mana yang lebih berdampak, kan harus diukur gitu. Betul. Atau kemudian yang ketiga, kalau misalnya nggak mau trade off 100% begitu, hitungannya yaudah deh parsial aja misalnya. Ya udah nggak usah langsung 170 triliun, nggak usah langsung 70 triliun kan. Mulai dulu pilot kecil-kecil, dilihat dampaknya gitu ya. Beneran nggak dampak yang diharapkan itu muncul? Iya ya. Gitu. Jadi ada banyak langkah yang dilewati gitu dari program MBG sekarang. Jadi proses teknokratik dan konsultatifnya nggak ada gitu ya. Ini yang kemudian harus kita dorong untuk diperbaiki. Tapi MBG ini kan hanya simptom dari apa? Ya simptom dari tadi struktur ekonomi politik kita yang tidak sehat tadi, sehingga pengambilan kebijakan kita tidak ditentukan oleh proses berpikir yang dipandu oleh kepentingan publik, tapi dipandu oleh kepentingan jangka pendek tadi yang membuat kebijakannya maju mundur, nabrak sini nabrak situ gitu. Jadi kalau Pak Presiden memang berkomitmen untuk Indonesia yang lebih baik, ya mari Pak Presiden kita tata ulang. Negaranya jangan lemah, negaranya ya Anda harus melakukan penyesuaian. Walaupun tentu banyak yang akan skeptis ya. Coba mulai berani sama kekuatan-kekuatan politik misalnya yang selama ini menjadi parasit dalam sistem ekonomi dan sistem politik nasional gitu ya. Kalaupun terlibat juga ya sudahlah, cukup udah cukup kaya kan gitu. Sekarang saatnya untuk kekayaannya diwariskan jadi kepentingan publik lah gitu. He can do it. Iya, dia bisa nggak rugi gitu. Pak Prabowo kemudian sekarang misalnya ya sudah, sekarang semua urusannya beneran untuk negara gitu ya. Untuk rakyat kan nggak rugi juga gitu. Lalu kedua adalah perbaiki proses berpikirnya yang lebih lurus dalam pembuatan kebijakan tadi gitu ya. Nggak lengkap gitu. Jadi mulai dari dampak yang diharapkan apa, lalu programnya apa, baru ke konsekuensi keuangannya gitu. Ya berarti kan rezim penganggaran nasional juga harus diperiksa ulang gitu. Sekarang kan terlalu berkuasa Kementerian Keuangan gitu. Dengan logika tadi serapan anggaran dan macam-macam yang membuat impact jadi nggak terlalu penting. Padahal yang paling penting buat publik kan dampak. Padahal ada wacana badan penerimaan negara tuh sebenarnya menarik juga ya untuk memecah itu. Gimana Mas Grady melihat MBG? Karena kalau menurut saya sih ini gas-gasan untuk sesegera mungkin memenuhi janji kampanye gitu. Tapi kenapa eksekusinya harus langsung 100% gitu? Menurutku memenuhi janji kampanye bisa dari tadi gradual gitu. Iya. Ya yang gue khawatirin itu dari MBG ini tuh yang paling dikhawatirkan ya itu adalah ini jadi semacam program apa ya sebutannya, mercusuar mungkin ya. Jadi ini gue khawatirnya itu kayak IKN gitu loh. IKN itu kan mercusuar loh. Itu yang memberatkan APBN tapi nggak jelas manfaatnya. Kan. IKN kan udah kejadian tuh, bahkan isunya sekarang bahkan katanya mau dimangkrakan gitu ya karena anggarannya benar-benar di-cut habis-habisan. Karena yang paling gede kan IKN tuh yang paling kena. Nah MBG itu gue mengkhawatirkannya seperti itu karena ini ya program populis ya kan, yang tentu saja program populis ini ada kaitannya dengan kepentingan elektoral ya di masa depan. Gue ngebayangin di 2029 tuh kalau ini berjalan kan, wah bisa jadi kampanye kan nih. Gue udah ngasih makan anak Indonesia gitu misalnya gitu ya. Itu yang gue khawatirkan di situ. Nah, tapi sebenarnya kalau mau bicara soal program ya, kalau misalnya mau lihat dari impact, ya impactnya sebenarnya bisa bagus gitu. Karena gini ya,
di beberapa negara yang mengimplementasikan itu kan MBG ini juga bisa jadi semacam pendidikan nutrisi gitu ya bahasanya gitu ya, ngajarin anak-anak untuk makanan yang baik tuh kayak gini loh, nutrisi yang lengkap tuh yang kayak gini loh, yang seimbang tuh gini. Tapi kan masalahnya gue nggak tahu ya, kemarin itu kan ahli-ahli gizi aja kayaknya nggak terlalu terlibat gitu ya dalam penyusunan menu. Itu kan kalau kita mau benchmark gitu ya ke dan lihat foto-foto menunya itu malah gue lihat di medsos itu nutrisionis ini malah pada komen-komen gak asik juga gitu, soal MBG ini gitu kan. Nah, ini gimana sih ininya implementasinya gitu ya. Nah, ini ini harus diperbaikin gitu soal ini. Nah, kalau misalnya mau dibilang ada impactnya bagus ya bagus gitu. Ini kan perlu dilihat itu dampaknya itu jangka panjang. Orang yang negara-negara yang udah melaksanakan ya makan bergizi dengan berbagai macam nama programnya ya itu kan udah bertahun-tahun gitu melaksanakan ini gitu, dan mereka juga udah memetik hasilnya. Ya Indonesia kalau mau melaksanakan punya gambaran atau visi semacam itu sih oke gitu berjalan, tapi tidak dengan cara yang terburu-buru seperti ini gitu ya. Ya gue khawatirnya tadi karena ini pengen programnya populis, mengejar elektoral, jangan sampai ini jadi batu sandungan gitu yang bikin pemerintah justru jadi banyak orang protes dan melihat jadi karena gitu ya, karena kan yang dijaga itu kan kepuasan publik ya. 80%. Luar biasa. 75%. Publik puas terhadap Prabowo itu kan yang dijaga sebenarnya. Sampai ya dari dulu juga sampai sekarang begitu gitu. Nah, itu jangan sampai gara-gara ini bukan dibatalin sih, mungkin gara-gara ini diundur sehingga muncul opini bahwa ini gagal segala macam. Nah, itu yang mungkin takutnya dikhawatirkan oleh pemerintah gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kalau soal prioritas Prabowo ya, sebenarnya kan selain MBG juga ada beberapa prioritas ya. Cuman kan problemnya kebanyakan prioritas ya artinya nggak ada prioritas kan sebenarnya gitu. Too many 100 prioritas utama lagi. Too many priorities mean no priority gitu kan. Utama dari mananya? Nah, itu juga sebenarnya harus diseleksi lagi gitu, karena ya prioritas tuh mau apa yang prioritas gitu, apa yang diunggulkan. Ini kan ada 8 quick wins gitu. Salah berapa gitu 10 ya. 10 quick wins-nya Prabowo gitu, termasuk ekonomi 8% gitu kan. Nah, ini harus dimulai di rethinking lagi gitu. Gue nggak tahu apakah emang mau. Di satu sisi mungkin terakhir gitu ya, di satu sisi ya penyanderaan politik ini juga masih akan terus terjadi gitu ya, karena ya institusi demokrasi kita kan sampai sekarang itu sebenarnya bukan disfungsi ya, fungsi ya, secara formal fungsional. Yang berjalannya itu adalah informal institusinya. Gitu. Nah, dulu paper bagus tuh di Journal of Democracy gitu. Jadi illusions about consolidation, seolah-olah ngelihat institusi demokrasi berjalan bagus gitu kan, pemilu 5 tahunan, reguler dijalankan, ada hasil yang adil, segala macem. Tapi ternyata relasi-relasi informal itu terjadi. Jadi sebelum Acemoglu itu ngomongin soal institusi-institusi udah ada teori-teori semacam ini gitu ya, zaman dulu gitu ya. Nah, ini kan yang semakin menguat gitu sekarang. Dan kelihatan gitu kan cara eksekusi program yang ada sekarang kan, bahkan yang harusnya berperan sebagai legislatif itu kok bisa jadi kayak juru bicaranya gitu kan. Juru bicara presiden gitu kan. Kan kementerian DPR sekarang. Itu kan ya aneh gitu, dan itu kan cara mengkonsolidasikan kekuasaannya ya dengan tadi gitu, membiarkan orang-orang ini dapat posisi, memberi makan gitu ya kepada orang-orang ini. Ini penyanderaan semacam ini yang membuat akan ke depan nih kayaknya susah gitu loh mau membuat program-program yang logikanya benar gitu, yang sesuai dengan kepentingan publik. Nah, ini akan jadi masalah ya. Saran gue sih ya untuk masyarakat gitu ya, dan untuk kita gitu ya, orang-orang yang tidak punya power ya, kita harus sering berisik mungkin ya, kalau itu yang bisa kita lakukan. Ya kalau bisa kita berserikat gitu. Mantap sekali. Untuk melawan ketidakadilan. Ya. Seruan berserikat menutup episode kali ini. Terima kasih Mas Grady. Kawan-kawan kita undang lagi. Terima kasih Mas Sofwan. Terima kasih banyak. Terima kasih para penonton. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.